Probabilitas. Definisi dari probabilitas merupakan cara untuk mengungkapkan pengetahuan maupun suatu kepercayaan bahwa kejadian akan berlaku atau telah terjadi. Nah, probabilitas ini sering juga disebut dengan peluang. Probabilitas suatu kejadian merupakan angka yang menunjukkan kemungkinan yang terjadi dalam suatu kejadian. Nilai dari sebuah probabilitas berkisar antara 0 dan 1. Atau dalam presentase itu bisa antara 0% sampai dengan 100%. Nah, nilai probabilitas 1 artinya suatu kejadian tersebut pasti terjadi atau mungkin yang sudah terjadi. Contohnya matahari yang terbit dari timur. Untuk nilai probabilitas sama dengan 0, artinya kejadian yang mustahil atau yang tidak mungkin terjadi. Contohnya kambing yang melahirkan sapi. Untuk contoh probabilitas, bisa kita lihat dari peristiwa pelemparan mata uang logam. Uang logam memiliki dua sisi, yaitu sisi gambar dan sisi angka. Untuk peluang atau probabilitas munculnya gambar pada pelemparan satu mata uang, itu kemungkinan adalah 1/2. Kenapa 2? Karena kejadian yang akan muncul itu terdiri dari 2, yaitu sisi gambar ataupun sisi angka. Jadi kalau untuk gambar itu kemungkinan peluang yang muncul ketika pelemparan satu mata uang logam itu adalah 1/2 yang sama dengan 50%. Untuk angka juga demikian, 1/2 sama dengan 50%. Untuk peristiwa pelemparan satu dadu, kita ketahui bahwa satu buah dadu itu memiliki sisi dengan nilai 1 sampai 6. Jadi, karena ada kemungkinan 6 sisi yang akan muncul, maka untuk sisi 1 atau nilainya 1, itu peluang munculnya adalah 1 dari 6 atau 1/6. Sedangkan sisi 2 itu muncul 1/6 juga sampai dengan sisi ke-6. Masing-masing sisi dadu yang akan muncul ketika pelemparan satu mata dadu itu adalah 1/6. Nah, apabila dilempar dadu dan muncul dadu bernilai genap, maka peluangnya adalah 3/6. Ya, yang mana sisi genap itu adalah sisi 2, ya, nilai 2, 4, dan 6. Kalau yang ditanya peluang munculnya dadu bernilai genap itu adalah 3/6 atau sama dengan 1/2. Kemudian peristiwa kartu bridge. Kartu bridge itu terdiri dari 52 kartu. Ya, dari 52 kartu dia terdiri dari warna hitam dan juga warna merah. Berarti dari 52 terdapat 26 buah warna hitam dan 26 buah warna merah. Dari 52 ini dia terdiri dari gambar jantung sebanyak 13, gambar sekop 13, gambar diamond 13, dan gambar cengkeh 13. Nah, untuk gambar jantung atau heart ini juga ada memiliki nilai as, king, queen dari angka 2 sampai angka 9. Ya. Jadi dari 13 ini, 1 buah as, 1 buah king, 1 buah queen, 1 buah angka 2, dan seterusnya.
satu buah angka 9. Begitu juga dengan sekop, diamond, dan cengkeh. Nah, untuk gambar jantung, peluang munculnya jantung menjadi 13/52. Ya. Untuk sekop juga demikian, peluang munculnya sekop adalah 13/52, diamond adalah 13/52, cengkeh adalah 13/52. Untuk peluang munculnya kartu berwarna hitam itu adalah 26/52. Begitu juga dengan peluang munculnya kartu berwarna merah itu adalah 26/52. Untuk masing-masing gambar, ya, misalkan as, peluang as bergambar jantung itu adalah 1/52. Oke, peluang as bergambar sekop adalah 1/52. Peluang as bergambar diamond itu adalah 1/52 dan peluang as bergambar cengkeh itu adalah 1/52. Nah, jika ditanya, ya, jika kartu tersebut dikocok, maka probabilitas yang muncul jika terpilih kartu as, ya, karena kartu as itu punya gambar jantung, sekop, dan diamond serta cengkeh. Kalau ditanya kartu as saja, maka peluang munculnya adalah 4/52 atau disederhanakan jadi 1/13. Nah, jika terpilih kartu jantung, maka probabilitasnya menjadi 13/52, sama dengan 1/4. Nah, jika terpilih kartu merah, itu probabilitasnya adalah 26/52, disederhanakan menjadi 1/2. Berikutnya adalah karakteristik dari probabilitas. Pertama adalah percobaan atau yang disebut dengan eksperimen. Ini merupakan suatu aktivitas yang akan melahirkan suatu kejadian. Contohnya, apabila ada kegiatan melempar uang logam, maka akan melahirkan kejadian muncul sisi gambar atau sisi angka. Nah, apabila kegiatannya jual beli saham, maka akan melahirkan kejadian membeli atau menjual saham, ya, di mana perubahan harga akan melahirkan deflasi dan inflasi. Sedangkan kalau percobaannya adalah jika ada mahasiswa yang rajin belajar, maka akan melahirkan prestasi yang baik atau sangat memuaskan. Sedangkan kalau percobaannya adalah suatu pertandingan voli, maka akan melahirkan kejadian menang, kalah, atau seri. Untuk hasil atau outcome, itu merupakan suatu akhir dari percobaan. Ketika ada kegiatan, maka akan ada hasil. Dari contoh kasus kegiatan pada percobaan, maka akan diperoleh sebagai berikut. Kalau percobaan kita pelemparan uang logam, maka hasilnya adalah muncul sisi gambar atau muncul sisi angka. Kalau perdagangan saham, itu akan muncul hasilnya menjual saham atau membeli saham. Untuk perubahan harga, itu hasilnya adalah inflasi atau deflasi. Sedangkan untuk mahasiswa rajin belajar, maka hasilnya adalah lulus memuaskan, lulus sangat memuaskan, lulus terpuji. Untuk percobaan sebuah pertandingan, hasilnya adalah menang kalah. Atau mungkin bisa juga ditambah dengan seri. Nah, berikutnya adalah peristiwa atau event. Peristiwa itu adalah suatu perkumpulan dari satu atau lebih dari hasil yang terjadi dalam sebuah percobaan atau kegiatan, atau merupakan hasil yang terjadi berdasarkan suatu kejadian. Dalam tiap percobaan hanya ada satu hasil yang didapat. Berikut adalah urutan dari percobaan, hasil, dan peristiwa. Di sini ada percobaan atau kegiatan, yaitu pertandingan Liverpool versus Arsenal. Hasilnya adalah Liverpool bisa menang, Liverpool kalah, atau seri. Nah, peristiwa yang terjadi adalah Liverpool menang. Jadi ini adalah perbedaan antara percobaan, hasil, dan peristiwa. Jadi percobaan itu adalah kegiatan yang kita lakukan. Di sini adalah sebuah pertandingan.
antara Liverpool melawan Arsenal. Hasil adalah kemungkinan yang akan terjadi kalau pertandingan ini diadakan, yaitu bisa menang, kalah, ataupun seri. Sedangkan peristiwa adalah real atau yang terjadi, ya. Yang terjadi yaitu Liverpool menang. Nah, berikutnya adalah pendekatan probabilitas. Ada yang disebut dengan pendekatan klasik. Diasumsikan bahwa sebuah peristiwa mempunyai kesempatan untuk terjadi yang sama besar, sehingga probabilitas suatu peristiwa dinyatakan sebagai rasio peristiwa terhadap hasil. Jadi kalau dilihat definisi probabilitas melalui pendekatan klasik, jadi probabilitas suatu peristiwa itu adalah jumlah kemungkinan hasil atau peristiwa dibagi dengan jumlah total kemungkinan hasil. Atau jumlah kemungkinan peristiwa dibagi dengan jumlah total kemungkinan hasil. Contohnya, sebuah kotak hitam memuat 5 bola merah dan 6 bola hijau. Dan kotak putih memuat 3 bola merah dan 4 bola hijau. Kita diperbolehkan memilih sebuah bola secara random dari kotak. Bila mendapat bola merah, kita mendapat hadiah. Kotak mana yang akan dipilih untuk mendapat bola merah? Nah, jawabannya adalah apabila kita memilih memilih bola dari kotak hitam, probabilitas mendapat bola merah adalah 5/11. Kenapa demikian? Kita lihat di sini kotak hitam. Ya, kotak hitam itu terdiri dari 5 merah dan 6 hijau. Sedangkan kotak putih itu terdiri dari 3 merah dan 4 hijau. Ya. Jumlah dari bola yang ada di kotak hitam itu adalah 11, sedangkan bola yang ada di kotak putih adalah sebanyak 7 bola. Kemudian kita mengambil bola dari kotak hitam, ya. Maka probabilitasnya yaitu 5 dibagi 11, ya. Peristiwa dibagi hasil. Nah, 5 dibagi 11 yaitu 0,455. Nah, apabila kita mengambil bola dari kotak putih, maka probabilitas mendapatkan bola merah yaitu 3/7, sama dengan 0,429. Nah, mana kotak yang akan kita pilih untuk mendapatkan bola merah, atau mana sebaiknya kotak yang akan kita pilih agar kita mendapatkan bola merah? Tentu kotak yang memiliki peluang yang besar untuk mendapatkan bola merah, yaitu kotak berwarna hitam. Karena peluang untuk mendapatkan bola merah pada saat kita pengambilan bola dari kotak hitam itu lebih besar dibanding dengan mengambil bola dari kotak warna putih. Nah, berikutnya contoh percobaan kita yaitu pelemparan uang. Kemungkinan hasil kita itu adalah muncul sisi gambar dan sisi angka. Maka hasilnya ini berjumlah 2. Sehingga probabilitas kita itu adalah 0,5. Ya. Karena untuk muncul sisi gambar itu adalah 1/2, muncul sisi angka itu 1/2. Jadi maksudnya di sini 0,5 masing-masingnya 0,5. Ya. Peluang untuk mendapatkan sisi gambar itu 0,5. Peluang untuk mendapatkan sisi angka itu 0,5. Ya, artinya 1 dibagi 2. Nah, untuk pedagang saham juga demikian, karena kemungkinan hasil itu ada 2, jadi masing-masing peluang untuk menjual saham itu 0,5, untuk membeli saham juga 0,5. Begitu juga untuk perubahan harga. Nah, untuk percobaan mahasiswa rajin belajar ini karena kemungkinan hasilnya ada 3, berarti untuk lulus itu adalah 1/3. Ya, untuk lulus sangat memuaskan itu 1/3. Dan lulus terpuji itu 1/3. Oke, 1/3 itu sama dengan 0,33. Oke. Berikutnya adalah makna dari probabilitas itu
menurut pendekatan relatif. Jadi besarnya probabilitas suatu peristiwa bergantung berapa banyaknya suatu peristiwa terjadi dari keseluruhan percobaan atau kegiatan yang dilakukan. Contohnya, dalam kegiatan perdagangan saham Isaac Newton, ada transaksi 3 juta yang terdiri dari 2.455.000 transaksi dari penjualan, sisanya 545 adalah transaksi pembelian saham. Ada penjualan dan pembelian. Nah, peristiwa ini merupakan aksi dari profit taking. Maka, probabilitas penjualan adalah, kita lihat di sini transaksinya sebanyak 2.455.000, berarti peluang penjualannya adalah 2.455.000 dibagi dengan 3 juta, itu adalah 0,82. Nah, untuk probabilitas pembelian adalah 545.000 dibagi dengan 3 juta, itu adalah 0,18. Contoh kedua, pada wisuda sarjana 2006, dari 900 mahasiswa, 520 mahasiswa lulus dengan memuaskan. 295 lulus mahasiswa sangat memuaskan. Kemudian sisanya 85 lulus dengan terpuji. Nah, probabilitas mahasiswa lulus memuaskan itu adalah 520/900. Ya, jadi yang lulus dibagi dengan 900, jadi 0,58. Untuk yang lulus sangat memuaskan itu sebesar 0,33 dan peluang lulus dengan pujian itu adalah 0,09. Nah, berikutnya adalah pendekatan subjektif. Menentukan besarnya probabilitas suatu peristiwa yang berdasarkan penilaian pribadi, di mana dinyatakan dengan derajat kepercayaan. Artinya, penilaian ini diberikan karena terlalu sedikit atau tidak terdapat informasi yang diperoleh. Ya, terlalu sedikit atau informasi diperoleh sedikit. Nah, contohnya, Sri Mulyani, Menteri Keuangan, mengatakan bahwa untuk tahun 2018 Indonesia akan mengalami krisis moneter, meskipun dasar pondasi ekonomi cukup kuat. Yang kedua, Ariel dan Bunga akan memperoleh nilai D dalam mata kuliah statistika dan probabilitas. Nah, berdasarkan dua contoh di atas, maka bisa disimpulkan bahwa penilaian didasarkan pada penilaian pribadi dan kemungkinan tidak selalu menggunakan informasi yang bisa dijadikan dasar dari pertimbangan kasus tersebut di atas. Berikutnya adalah ruang sampel. Pertama, untuk pelemparan mata uang, percobaan pelemparan mata uang, kita lihat pelemparannya adalah satu mata uang. Ya, kalau satu mata uang berarti ruang sampel kita itu ada sisi gambar dan sisi angka. Ya, nah kalau bisa dibuatkan ruang sampel ini berarti gambar dan juga angka. Ya, untuk satu mata uang. Tapi kalau sudah dua mata uang, ya berarti ada dua mata uang. Di sini uang pertama, di sini uang kedua. Nah, uang pertama itu ya dia punya gambar dan angka. Uang kedua juga punya gambar dan juga angka. Jadi ruang sampel untuk dua mata uang ini jika dilempar bersama-sama ada kemungkinan adalah gambar ketemu gambar atau gambar ketemu angka. Ya. Kemudian bisa juga dengan angka ketemu gambar atau angka ketemu angka. Sehingga ruang sampel untuk pelemparan dua mata uang secara bersama-sama adalah angka-angka, angka gambar, gambar angka, gambar-gambar. Nah, untuk pelemparan dadu, misalnya kita lemparkan satu buah dadu, maka ruang sampelnya adalah yaitu keseluruhan dari mata dadu tersebut, yaitu angka 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Nah, sub ruang sampel ya, ini bisa terdiri dari ruang sampel dengan sisi genap
Nah, kalau ruang sampel dari sisi genap, kita lihat saja di sini sisi genapnya apa saja. Angka genapnya itu 2, 4, dan 6. Sedangkan ruang sampel dengan sisi ganjilnya itu 1, 3, dan 5. Berikutnya adalah asas-asas menghitung probabilitas. Apabila probabilitas terjadi adalah A atau menyebutnya sebagai probabilitas suatu kejadian A, maka dirumuskan menjadi N per M. P itu peluang, A itu kejadian, N itu banyaknya kejadian A, M itu jumlah seluruh kejadian. Kemudian kaidah-kaidah probabilitas, range atau nilai dari probabilitas itu dari 0 sampai 1. Kemudian ada juga yang disebut dengan komplemen. Komplemen itu simbolnya ini, A aksen ya. Kalau kejadiannya A, berarti komplemen A aksen. Nah, komplemen itu adalah probabilitas kejadian bukan A. Ya, probabilitas dari kejadian yang bukan A. Jadi, peluang dari komplemen A itu adalah 1 dikurang peluang A. Berikutnya adalah intersection. Itu adalah probabilitas kejadian A irisan dengan kejadian B. Ya, jadi peluang A iris B ini simbolnya U terbalik. Jadi peluang A iris B adalah peluang A iris B. Nah, jika A dan B saling asing atau saling lepas, maka peluang A iris B sama dengan 0. Jadi kalau A iris B, misalkan ini A, ya, ini A iris B. Ya, ini A irisan dengan B. Ya, ini dia. Oke, ini dia yang A iris B. Oke. Nah, kalau A dan B saling asing itu saling lepas ya. Ini A dan ini B. Sehingga mereka tidak punya irisan, tidak ada punya angka yang bersamaan. Jadi jika peluang A iris B yang seperti ini sama dengan 0. Oke. Kemudian union atau gabungan disimbolkan dengan U. Ya. Kalau untuk kedua kejadian, peluang A gabung B itu sama dengan peluang A ditambah peluang B dikurang dengan peluang A iris B. Untuk 3 kejadian, peluang A gabung B gabung C itu sama dengan peluang A tambah peluang B tambah peluang C dikurang dengan peluang A iris B dikurang dengan peluang A iris C dikurang peluang B iris C ditambah peluang A iris B iris C. Ini bentuknya seperti ini. Nah, ini yang peluang A iris B iris C. Nah, berikutnya ini kasus union. Jika diketahui adalah 52 kartu bridge, maka berapa probabilitas terpilihnya kartu as atau kartu heart? Ya, penggunaan kata atau ya, atau itu sama dengan union. Kata dan itu sama dengan intersection atau irisan. Kalau kata atau itu sama dengan union atau gabungan. Oke, yang ini berarti iris, yang ini gabung. Nah, kita diminta probabilitas kartu as atau kartu heart, ya. Berarti kartu as itu A. Ini ditanya peluang dari kartu as, ya, gabung dengan kartu heart, ya. Nah, kita lihat dulu kejadian jika terambilnya kartu as saja itu adalah 4/52. Sedangkan kejadian terambilnya kartu heart saja itu 13/52. Ini dilihat lagi ke slide saya sebelumnya. Nah, dan jika kejadian terambilnya kartu as yang juga kartu heart, maka menjadi peluang A dan H. Ya. Nah, kartu as dan heart. Berarti kartu as dengan gambar hati. Itu adalah 1/52.
2. Sehingga peluang A, ya, kartu as yang terambil itu peluang kartu as atau heart itu adalah peluang A ditambah peluang H dikurang peluang A iris H. Nah, itu 4/52 tambah 13/52 dikurang 1/52. Itu sama dengan 4/13. Nah, berikutnya, jika ada data mahasiswa prodi Sistem Informasi STM Indonesia Padang sebagai berikut. Kita lihat di sini kelompok A jenis kelamin laki-laki usianya 25, kelompok B laki-laki 19, C laki-laki 20, D wanita 21, E wanita 18. Pertanyaannya adalah berapa probabilitas jika terpilih mahasiswa dengan usia lebih dari 20 tahun? Nah, ini bisa kita selesaikan dengan cara jika terpilih probabilitas dari mahasiswa wanita, ya. Peluang wanita adalah 2/5. Nah, kita lihat di sini kita punya kelompok ada 5 ya. Kelompok kita itu ada 5. Nah, jadi ada 3 laki-laki dan ada 2 perempuan. Ya. Kalau terpilih wanita, peluang wanita di sini adalah 2/5. Kalau peluang laki-laki itu adalah 3/5. Oke. Ya, 3 laki-laki dan 2 wanita. Oke. Berikutnya adalah jika terpilih probabilitas dari mahasiswa dengan usia lebih dari 20 tahun adalah, nah kita lihat lagi ya, yang di sini di yang 20 tahun itu ada 1, 2, dan 3 ya. 20 besar sama 20 tahun ya, itu ada 3, yang kecil dari 20 tahun itu ada 2. Oke, berarti peluang di atas 20 tahun itu adalah 3/5, di bawah 20 tahun itu adalah 2/5. Yang ditanya tadi usianya lebih ya, lebih dari 20 tahun. Oh, lebih ya. Kalau seandainya lebih berarti ini tidak besar sama ya. Besar dari 20 tahun cuma ada 2. Ya. Yang kecil sama baru ada 3. Oke. Nah, jika terpilih probabilitas dari mahasiswa wanita usia lebih dari 20 tahun. Ya. W dan U irisannya. Kita lihat. Wanita besar dari 20 tahun. Berarti ada 1 orang. Ya. 1 dari 5. Oke. Sehingga peluang A atau B. Ya. Di peluang dari mahasiswa dengan usia lebih dari 20 tahun. Itu adalah 2/5 tambah 2/5 dikurang 1/5 sama dengan 3/5. Berikutnya adalah marginal probability. Ini artinya peristiwa tanpa syarat. Ya, suatu peristiwa terjadi jika ada kaitannya terhadap peristiwa lain. Jika tidak ada ya. Nah, misalnya peristiwa A sama dengan peluang A, jadi kalau probabilitas terjadinya peristiwa B itu adalah peluang B. Berikutnya adalah conditional probability atau probabilitas bersyarat. Artinya di mana suatu peristiwa terjadi dan didahului pada peristiwa lain sebagai syaratnya. Nah, aturannya seperti ini. Ya, peluang dari A ya, peluang dari A dengan syarat B itu sama dengan peluang A iris B dibagi dengan peluang B.
ya, dengan syarat peluang B-nya harus besar dari 0. Kemudian peluang B dengan syarat A itu sama dengan peluang A iris B per peluang A. Lihat di sini, karena syaratnya di sini B, maka dia dibagi dengan peluang B. Kalau syaratnya A, maka dia dibagi dengan peluang A. Dengan syarat peluang A ini besar dari 0. Contoh dari conditional probability ini, jika dalam satu kotak ada 10 bola, yang mana 2 diantaranya adalah merah bergaris. Kemudian 3 bola merah berkotak dan 4 bola biru bergaris. Sisanya adalah 1 bola biru berkotak. Ya. Jadi di sini ada merah. Merah sama dengan M. Kemudian ada biru, kemudian bergaris, kemudian berkotak. Ini simbol-simbolnya. Nah, ditanya berapa probabilitas terambilnya jika bola bergaris. Oke, bergaris, berarti garis dulu dengan syarat merah. Oke, ya. Garis dengan syarat merah. Ya, peluang dari bola bergaris dengan syarat merah. Artinya apa? Kita akan mencari peluang garis dengan iris merah dibagi dengan peluang dari merah, ya, peluang dari bola merah. Nah, itu sama dengan kita lihat di sini peluang dari garis merah. Ini 2 itu adalah merah bergaris, ya. Itu 2 per 10. Oke. Kemudian kita lihat peluang merah. Sedangkan merah itu ada 5, ya. Bola merah berkotak dan bola merah bergaris. Jadi ada merah terdiri dari merah bergaris dan merah berkotak. Merah bergaris itu ada 2, merah berkotak itu 3. Berarti merah itu sama dengan 5. Ya. Berarti untuk peluang merah aja 5 per 10. Oke, itu sama. Jadi 2 per 10 dibagi 5 per 10. Ini bisa dicoret jadi 2 per 5 sama dengan 0,4. Kemudian kita lihat berapa probabilitas terambilnya bola berkotak. Ya. Ini berkotak dengan syarat warna biru. Ya, kotak dengan syarat warna biru. Oh, warna merah. Oke, dengan syarat warna merah. Dengan syarat warna merah. Jadi peluang bola terambil itu berkotak dengan syarat merah. Oke, dapatnya 0,6. Kemudian ini probabilitas terambilnya bola bergaris, dengan syarat biru. Oke, 0,8. Kemudian ini berkotak dengan syarat biru itu adalah 0,2. Kemudian aturan perkalian. Ya, aturan perkalian digunakan pada situasi kita ingin mengetahui probabilitas irisan 2 kejadian. Yaitu kita ingin mengetahui kejadian A dan B terjadi kedua-duanya. Probabilitas kejadian A dan B terjadi bersamaan dengan probabilitas kejadian B bersyarat A. Jadi peluang A iris B, ya, itu sama dengan peluang A dikali dengan peluang B dengan syarat A. Oke. Nah, atau peluang A iris B itu sama dengan peluang B dengan dikali dengan peluang A dengan syarat B. Ya, ini sebenarnya kebalikan tadi ini. Peluang dari B iris A tadi adalah peluang
A iris B, peluang B syarat A itu adalah peluang A iris B dibagi dengan peluang A. Ya, kita lihat di sini syaratnya A berarti dibaginya A. Nah, ini ya kita kalikan ke depan. Jadi peluang A dikali dengan peluang A ya dikali dengan peluang B dengan syarat A itu sama dengan peluang A iris B. Nah, ini asalnya tadi, makanya dapat peluang A iris B sama dengan peluang A kali peluang B syarat A. Ya, atau juga bisa peluang B kali dengan peluang A syarat B. Ini contoh aturan perkalian itu, misalkan sebuah kotak terdiri dari 6 kelereng merah dan 4 bola hitam. 2 kelereng diambil tanpa pengembalian dari kotak tersebut. Berapakah probabilitas kedua kelereng berwarna hitam? Ya. Ini ada sebuah kotak, yang mana isi kotak ini ada 6 kelereng warna merah. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 4 bola hitam. Bola kita bikin ukuran besar. Oke. Nah, ditanya berapakah probabilitas kedua kelereng berwarna hitam, ya. Jadi 2 kelereng diambil tanpa pengembalian dari kotak. Jadi kita tetapkan dulu A itu adalah kejadian kelereng pertama yang terambil hitam dan B kejadian kelereng kedua juga hitam. Jadi diketahui peluang terjadinya peristiwa A itu adalah 4/10. Oh, mungkin ini sebentar. Ini kelereng hitam ya. Oke, ini kelereng hitam. Jadi misalkan sebuah kotak terdiri dari 6 kelereng merah dan 4 kelereng hitam. Di 2 kelereng diambil tanpa pengembalian dari kotak tersebut. Berarti ini merah, yang kecil-kecil merah. Yang besar ini adalah kelereng hitam. Nah, berapakah probabilitas kedua kelereng berwarna hitam? Jadi untuk A itu adalah kejadian kelereng pertama yang terambil hitam, dan B kejadian kelereng kedua juga hitam. Jadi peluang terjadinya peristiwa A itu adalah ya kelereng pertama hitam. Ya, hitam kita punya 4 kelereng hitam, berarti itu 4/10. Ya, karena ada 10 kelereng di dalam sebuah kotak. Ya, jumlahnya N-nya ini sama dengan 10 ya, yang terdiri dari 4 hitam dan 6 merah. Ya, jadi kalau peluang untuk terambilnya warna hitam itu adalah 4/10. Nah, setelah pengambilan pertama ya, misalkan itu terambilnya hitam ya, berarti hilang 1 hitam. Berarti kelereng kita ya, kejadian kedua, kelereng tinggal 9. Ya, kelereng tinggal 9 ya. Nah, kelereng warna hitam tinggal 3, 1, 2, 3. Sehingga pada kejadian kedua, ya kita pengambilannya untuk yang kedua kali, berarti peluang terambilnya kelereng hitam itu menjadi 3/9. Ya, karena kelereng hitam tinggal 3 dan jumlah seluruh kelereng itu adalah 9. Jadi 3/9. Karena dengan syarat tadi itu adalah pengambilannya tanpa pengembalian. Ya. Jadi pengambilan kelereng ini 2 kelereng diambil itu secara bertahap, 1 kelereng dan 1 kelereng. Nah, jadi berdasarkan aturan perkalian probabilitas diperoleh probabilitas mendapatkan 2 kelereng berwarna hitam adalah PA iris B sama dengan
PA kali PB syarat A, itu peluang A iris B itu adalah 4/10 dikali 3/9. Sama dengan 12/90 sama dengan 2/15. Berikutnya adalah independent event. Ya, dua kejadian A dan B disebut independen apabila P atau peluang A iris B itu sama dengan peluang B iris A sama dengan peluang A kali peluang B. Dengan menggunakan kaidah F, bentuk di atas mengakibatkan A dan B independen apabila peluang A syarat B itu sama dengan peluang A atau peluang B syarat A itu sama dengan peluang B. Ini berarti A dan B independen apabila informasi B telah terjadi tidak mempengaruhi probabilitas terjadinya A. Kemudian Bayes theorem, ya, teorema Bayes. Teorema Bayes ini menggunakan conditional probability atau peluang kondisional tadi. Kita ketahui bahwa aturan conditional probability itu adalah peluang dari X dengan syarat Y itu sama dengan peluang X iris Y dibagi peluang Y. Nah, diketahui untuk peluang X iris Y itu sama dengan peluang X dikali peluang X dengan syarat Y. Sehingga aturan Bayesnya peluang X dengan syarat Y itu sama dengan peluang X dikali peluang X syarat Y dibagi peluang Y. Contoh dari teorema Bayes. Puspa akan menikah besok dengan pesta pernikahannya di ruang terbuka. Dalam 1 tahun terdapat 150 hari hujan. Sayangnya, peramal cuaca memprediksikan bahwa esok akan turun hujan. Dari data, peramal tersebut mampu meramalkan esok hari terjadi hujan dengan tepat sebesar 80%. Di samping itu, dia salah meramalkan esok hari hujan, padahal tidak hujan itu adalah 10%. Nah, berapakah kira-kira peluangnya akan terjadi hujan pada hari Puspa menikah? Nah, ruang sampel dari peristiwa di atas adalah dua kejadian yang saling lepas, ya, hujan dan tidak hujan. Nah, sebagai tambahannya, kejadian ketiga adalah peramal cuaca memprediksikan hujan. Nah, notasi dari kejadian-kejadian di atas diberikan sebagai berikut. Kejadian A1 ya, itu adalah hujan besok harinya, ya, di hari Puspa menikah. Untuk kejadian A2, hujan tidak terjadi. Untuk kejadian R itu adalah peramal cuaca memprediksikan besok terjadi hujan. Nah, untuk probabilitasnya diberikan sebagai berikut, ya. Peluang A1 yaitu besok hari hujan. Itu adalah 150/365, ya. Karena ada 150 hari hujan dalam setahun. Nah, dari sini diambil 150 hari hujan. Oke. Kita bagi dengan jumlah hari dalam setahun, 365. Jadi peluangnya 0,410959. Nah, untuk peluang hari A2 itu adalah hujan tidak terjadi atau tidak hujan, ya. Tidak hujan. Itu sebanyak 215, ya. 215 ini didapat dari dikurang dari 150 hari hujan. Itu sama dengan 215. Oke. Nah, 215 dibagi 365 itu sama dengan 0,589041, ya. Berikutnya adalah peluang, ya. Ini tadi R itu adalah peramal cuaca besok hujan, ya. Peramal cuaca, peluang dari peramal cuaca dengan syarat harinya hujan. Ya, peramal cuaca mengatakan
memprediksi besok terjadi hujan, ya. Dengan kondisi A1 ya. Berarti itu adalah 0,8 ya. Sedangkan untuk peluang dari peramal memprediksikan hujan pada saat harinya tidak hujan itu adalah 0,1. Jadi 0,8 ini kita peroleh dari soal di sini. Nah, peramal tersebut mampu meramalkan esok hari hujan terjadi hujan dengan tepat ya 80. Jadi hari hujan memang di kondisi hujan gitu ya. Nah, hari hujan di kondisi tepat di A1 ya. Nah, kemudian maka kita ingin mengetahui kondisi apakah hari hujan ya sesuai dengan kata peramal yaitu A1 dengan syarat R ya. Bagaimana peluangnya hujan ya dengan kondisi si peramal. Nah, ini kita menggunakan teorema Bayes ya. Jadi peluang A1 dengan syarat S itu sama dengan peluang A1 kali peluang R dengan syarat A1 dibagi dengan peluang A1 ya dikali peluang R dengan syarat A1 ditambah peluang A2 dikali P ya peluang dari R dengan syarat A2. Hasilnya adalah 0,8481. Jadi peluang terjadi hujan pada hari pernikahannya ya sebagaimana yang dikatakan si peramal cuaca tersebut adalah sebesar 84,81%. Jadi 0,8481 ini kita kalikan 100%, dapatnya adalah 84,81%. Nah, dengan peluang terjadi hujan sebesar itu, event organizer harus siap-siap menghadapi kemungkinan-kemungkinan yang diakibatkan oleh hujan untuk antisipasinya. Jadi manfaat probabilitas dalam penelitian adalah probabilitas akan membantu penelitian dalam mengambil keputusan secara lebih tepat. Artinya tidak ada keputusan yang telah pasti, apalagi kehidupan di masa yang akan datang tidak ada yang mengetahui. Di samping itu informasi tidak bisa sempurna. Yang kedua, probabilitas menjadi sangat tepat dalam menarik kesimpulan yang berdasarkan pada hipotesis terkait dengan karakteristik populasinya. Nah, probabilitas mampu memperkirakan hipotesis atau dugaan sementara terkait dengan karakteristik populasi dalam situasi yang memungkinkan untuk menarik kesimpulan. Probabilitas juga digunakan untuk mengukur derajat ketidakpastian dalam menganalisis sampel dari hasil penelitian berdasarkan populasi. Demikian belajar tentang probabilitas untuk part pertama. Nanti kita akan lanjutkan untuk part kedua.